Tapi tapi aku sebelum materi eh sebenarnya pengen tahu sih kayak seberapa paham sih teman-teman kayak apa sih yang terjadi di backend itu seperti apa itu sudah ada gambaran nggak sih? Nah, Kayak apa sih yang terjadi di server, apa sih yang terjadi di server ataupun mungkin di database atau mungkin proses-proses yang ada di belakang itu terutama teman-teman yang desainer ataupun mungkin yang dari sisi front end ada gambaran nggak? aku dulu. Hmm. Kalau aku lihat backend itu kayak apa ya? Rumit nggak sih? Bener nggak mas? Rumit nggak? Ada kayak data-data dan segala macamnya gitu. Belum lagi diserang malware apa namanya? Diserang user lah anggap aja gitu kita bahasanya yang positive thinking aja dulu istilahnya. Oh ya. Kita istilahnya kayak bikin e-commerce gitu terus ada flash sale kan Yang paling repot kan kalau tiba-tiba rame kan mas. Nah ini mas, dulu pas aku masih ada developer kalau nggak salah yang nge-crash ya? Iya bisa nge-crash ya? Lupa dulu. Kan konsep API kan mas. Terus aku dulu tuh nge-crash apa lupa. Yang suruh benerin Androidnya gitu kan. Lah gimana ceritanya gitu kan. Udah UPK itu gimana mas? Kadang mikirnya yang apa ya yang punya yang bagian-bagian apa ya istilahnya ya yang bagian direksi yang selain non tech ya itu kadang-kadang kasih nomor gini aplikasi ya kan, nah itu mas itu yang paling kayak kok jadi ada yang kena gitu. Bukan aku sih maksudnya kayak ya mungkin yang lain ngerasa lah yang front dan gitu padahal kan ini backend ini gitu. Itu gimana mas? jangan ya jelasin lah istilahnya apa yang terjadi di belakang itu sebenarnya backend itu kan udah bisa diatasi sama sisi apa ya sisi full stacknya kayak Next.js ataupun mungkin pakai Laravel gitu ya atau mungkin jadi satu di blending kadang front end-nya pun juga pakai SSR. Nah itu nanti cuma semuanya berpengaruh sih ada faktor-faktor penentu kenapa ini kok harus gini kenapa ini kok seperti ini nanti ada penjelasan. Nice. Terus apa ya jadi kayak kenapa materinya kenapa aplikasi itu nggak harus scalable juga kenapa kok harus scalable nah itu nanti juga ada alasannya. Oh ini mas di tahap apa gitu maksudnya kayak nah jelas dulu sih itu kena bom user. Nah untuk antisip yang paling jelas itu nanti kita bahas antisipasinya biar kita pas waktu apa ya pas waktu user membludak dan waktu nggak usernya nggak membludak. Nah itu ya apa kan user itu kan fluktuatif kan masuknya gitu. Tidak sendiri kadang bisa rame kadang enggak pengalaman ya karena ya aku secara teoritis pasti jauh lah dari teman-teman yang kuliah IT ya tapi insya Allah lah ya aku bakal dari ilmu yang udah aku dapat selama pekerjaan di sini. Tapi pernah nggak ini mas kayak benar-benar nge-crash gitu kayak parah banget gitu? Pernah kita pernah mengalami apa ya lebih tepatnya ya kayak sebenarnya kita bukan user ya mas ya kalau kita itu traffic apa ya traffic dari marketplace jadi malah kita yang nge-handle dari banyak marketplace jadi mereka ngirim namanya itu webhook kan kalau ada orderan kan otomatis mereka kirim notifikasi oh ini ada orderan nih kerjain ini orderan kerjain dan warehouse-nya kita pun juga ada banyak ada di banyak tempat gitu loh terus dan pada mulanya kita centralize gitu loh centralize itu cuma satu server untuk handle semua itu akhirnya servernya bottleneck bukan mati lebih tepatnya lemot itu 1 hari penuh. Oh iya nanti jelaskan juga mas bottleneck itu apa mas? Bottleneck itu neck itu leher berarti botol
pertanyaan dah. Divisi 1 bahkan dari Ada teman-teman enggak nih? saya ini nyari bodoh TV mas ya mas. Ini jam 9 mulai di jam 9. Oh ini mas, mungkin kayak ntar tadi aku ada pertanyaan bagus ya, ntar lupa ya tadi. Bentar. Kadang itu gini malah yang paling kampret itu gini. UI UX itu kan ngehandle aset. Pernah berpikir nggak asetnya tuh bikin remote? Makanya itu apa namanya standar gimana kalau kayak animation pakai Lottie. Kalau animasi kan ada di ini, kalau animasi kan ada di sistem biasanya. Kalau di web kan ada CSS yang handle kan CSS-nya sama script, gabung sama script. Kan? Itu juga ada yang sendiri kan. Itu tergantung device sama kemampuan language processing-nya. Sama ya mas. Nggak ada pengaruh server. Gambar kalau bisa SVG kayak kayak gitu. Iya. PNG-nya itu gede kadang apa istilahnya. Misalnya kalau PNG bisa kayak 10 MB, kalau SVG cuma berapa MB gitu. Nah itu kadang harus di apa ya? Ya pengalaman lah. Kalau biasanya newbie kayak gitu ya, kalau awal-awal kita aku dulu gitu soalnya. Yang penting kan kayak bagus gitu. Oh iya, aku bahasa lo mas, teks-teksnya kena tinggi scalable aplikasi ngono. Tes. Ya pastilah. Jadi sebelum go to production itu sebisa mungkin ya apa ya, diuji dulu aplikasinya. Nanti saya jelasin. Oke. Ini jam 9 kan mulainya? Jam 9 sama ini mas? Oh berarti sama kayak kalau di production kan ada namanya kayak usability testing. Nah di situ juga gitu mas, testing gitu enggak? Ada testing. Kita juga ada usability testingnya. Wih mantap. Di apa namanya? Jadi malah sebelum masuk ke staging area itu udah disetting secara script kalau di aku. Tes dulu, kemudian di staging itu jalan antara di testing front-end-nya gimana, back-end-nya gimana. Nah, terus nanti ya tesnya ya sesuai standar lah, istilahnya positif case sama negatif case-nya gimana. Nah ini mas, pengalaman kayak gini yang pemula tuh nggak tahu, mungkin bisa di sharing juga mas. Terlalu melebar nanti kalau sampai apa ya, testingnya nanti sampai user testing itu terlalu lebar ya, mungkin buat next mungkin bisa karena kita bahasanya kan scalability ya. Oke. Tapi sampai sini di produksinya juga gitu mas, ada kayak pertama kalau awalnya kayak sitemap, kalau di backend apa istilahnya? Apanya? Sorry. Sitemap enggak, kayak di mapping gitu apa istilahnya? Kalau di backend mungkin database-nya kayak gitu, di mapping gitu. Ada nggak gitu kalau di backend gitu? Database-nya di mapping? Apa istilahnya? Ada. Di BWA ada kemarin. Indexing nggak mas? Hah? Indexing. Jadi kayak di database kayak digambar dulu gitu sebelum dia. Oh alah, ERD. Nah, ERD itu ya sebelumnya loh. Kalau bisa. Database designing nggak? Awal-awal kayak gitu. Database design harusnya di awal. Di awal ikutan gitu. Kalau bisa itu harus. Mas, menariknya kalau database design kan kadang nggak mikir kayak gitu. Gimana? Kalau yang pemula kadang nggak mikir kayak gitu mas, yang penting ini kira-kira gini, benar nggak mas? Sebenarnya kalau aku pribadi sendiri tuh ini sih biasa, kalau aku pribadi ya, preferensi pribadi itu dari UI UX-nya dulu ngelarin desainnya sesuai dengan kebutuhan apa enggak gitu. Nah nanti kita komunikasi seluruh tim. Oh ini ada desain kayak gini, nah nanti disambungin loh. Jadi nanti database-nya kayak gimana. Nah nanti biasanya kalau misalnya ini perlu ratingnya jangan cuman based on point atau gimana. Nah
Nah, terus nanti tanya sama tim BK-nya, ratingnya itu nanti pakai algoritma apa gitu. Ini mau berdasarkan apa-apa, nah itu sih ke semuanya. Jadi nanti di situ penentuannya pas waktu itu. Oh iya Mas, iku Mas, bisa Mas, bahas normalisasi database Mas. Hah? Normalisasi? Normalisasi. Kan kalau neng performa ya nih. Ya bisa. Pak Ketua tanya itu, waduh. Pakai CDN atau engine yang bagus. Bukan Nginx ya, engine X. Nginx. Aja dulu nih, Nginx. Pakai Nginx. Ini ngerosting apa jenenge Davita. Ini sekarang loh, David naik jabatan deh sekarang. Jadi ini komunitas apa? Pecinta AI. Wih. Komunitas pecinta AI tapi isinya cuman prompter. Bukan apa ya istilahnya kayak engineer, LLM engineer isinya. di doxing orang apa soalnya Mas? Hah? Di doxing. Bukan di doxing kan kemarin kan ya Iwan Gibran kan pengen kayak memulai lah istilahnya AI gitu loh, biar nggak kalah sama negara-negara lain. Cuman ya entahlah ini by siapa ya terus terus apa ya isinya itu orang-orang prompter, konten kreator gitu loh. Jadi kreator. Neng grup ini lo ada. Oh, disebutkan Mas ini semua isi melu-melu ngono. Oh, Aku nek Saga Studio di roasting ya. Jadi ya minimal ono lah sih. Sing bener-bener loh. Kayak Pebble itu cuma satu orang tok loh. Saya lupa siapa namanya ya. Itu cuma satu orang. Tapi entahlah ya tujuannya seperti apa karena apa ya kan masih abu-abu atau mungkin si Gibran itu butuh advice karena kan nggak punya resource atau arah ke orang-orang yang seperti LLM atau kayak gimana kan belum tahu. Cuman sing tersebar fotonya itu ya wis iku orang-orang seperti itu dan maksud disebut komunitas pecinta AI yo kayak dagelan lah ya kita jatuh ya kita tunggu yang tanggapannya. Iya, ada local senior Links. Bacanya apa sih? Links JS. Ya, Lynch yes. Kan kayak hewan nih, kan ada hewan namanya Lynch. Iku berapa lama sih? Hutan. Links itu baru apa? Wes lawas sih Mas? Wah, masih baru. Saya baru kurungin Links. Oh mungkin saya bukan Mas, mendengar open Mas. Sorry apa? Bukan Mas mendengar open. Hah? Dari Romo. Ben. Apa sih? Ban, perusahaan Mas mendengar open saya gimana? Apa sih? Ban, iya ban. Ben motor. Kok ada nangkep sih? Saya ada yang Bunda. Astagfirullahaladzim. Nggak nangkep, enggak lah. Kalau bilangnya skala enterprise pasti maunya yang udah matang pasti. Apa aku nemuin Mas yang dingin barang Mas. Ban Uno kan kalau Paling bikin proyek yang masih awal-awal biasanya kayak dicari gitu. Ada apa ya sama-sama JS modinnya? Iya. JS TypeScript lah. Harusnya enggak gitu sih. Selain kayak language apa TypeScript atau JavaScript baru nanti teknologi apa istilahnya responsibility-nya apa modern di bahan gitu harus HR-nya. Tapi kan ya HR itu nggak selalu mesti orang yang tahu IT gitu loh. Kadang malah
ada perusahaan HR gitu loh, jadi kadang ya mereka umum gitu nyarinya. Malah kemarin itu aku nemu anunya back end tapi yang di cantumnya responsibility nya front end barang. Ayo ngomong das gue. Tapi kalau teman-teman sebenarnya bukan antara capable dan capable ya, kalau masih fresh grade masuk aja sih, tetap masuk. Jadi nanti kalau ditanya bilangnya ambigu, ini posisinya beneran back end tapi kok responsibility-nya front end, padahal itu dua entitas yang berbeda gitu. Tanya pas waktu wawancara. Oh iya, sekarang itu ini kalau bisa pakai nama asli ya. Yo, gimana? Oke, mulai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kita akan melakukan sebuah webinar kecil-kecilan dari Tulakun Developer dengan narasumber Mas Ivan Aziz. Salam kenal. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Tanpa kalian ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua Tulakun Developer Mas Adi Aswara dan pemateri Mas Ivan Aziz serta teman-teman semua yang udah hadir di malam hari ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita mulai saja. Kepada Mas Ivan Aziz, waktu dipersilahkan. Tes udah masuk ya suara ya. Terus langsung saja, hari ini kita akan membahas soal scalability app. Istilahnya gimana sih nge-handle banyak user gitu untuk app itu biar bertahan. Kadang pasti ada problemnya, ada masalah-masalah ketika usernya banyak ataupun mungkin kena serangan DDoS atau yang dan sebangsanya lah seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Aziz Nabawi. Di sini saya sebagai backend developer. Nama saya Ngundang Tulungagung. Dan untuk saat ini saya bekerja di PT Solusi Sinergi Digital. Kemudian langsung saja kita mulai materi hari ini tentang scalability. Nah, apa itu scalability dan kenapa kita butuh scalability untuk aplikasi? Nah, kita mulai dari analogi ya. Analoginya seperti ini. Aplikasi itu kita di sini anggap sebagai kayak sebuah stand penjual lemon, air lemon gitu kalau anak-anak gitu. Nah, kemudian karena produknya ini laku keras, akhirnya banyak sekali yang membeli, akhirnya crowded. Nah, kemampuan suatu penjual itu pasti ada batasannya, karena ya penjualnya cuma satu orang, tangannya dua. Nah, pembelinya itu crowded, banyak sekali, anggap aja nggak hanya puluhan, ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan, padahal tangannya cuma dua. Akhirnya apa yang terjadi adalah prosesnya lemot. Nah, kalau prosesnya lemot ada dua pilihannya standnya rusak, atau kalau nggak gitu pindah ke booth yang lain. Nah, ini kalau bisnis. Kalau kita udah berbicara bisnis, kalau istilahnya seperti itu, pasti nggak mau kalau pembelinya sampai lari gitu loh. Karena ya sebenarnya rezeki ya asalnya dari pembeli tersebut atau user yang datang. Nah, gimana biar nggak lemot, atau mungkin biar tetap user itu bisa istilahnya tetap bisa menikmati produknya kita gitu. Nah, inilah posisinya scalability tersebut dibutuhkan. Lanjut. Nah, secara umum ada dua scalability method, yaitu yang namanya vertikal dan horizontal. Nah, vertikal itu yang
untuk yang vertikal ini adalah meningkatkan jumlah resource-nya. Nah, ini untuk scalability secara vertikal. Kalau scalability secara horizontal, yang satunya itu adalah yang diperbanyak adalah node-nya. Nah, kalau di sini diibaratkan kalau secara vertikal yang dibesarin adalah stand atau pitcher dari lemonade atau wadah air dari jus lemonnya. Kemudian kalau horizontal di sini diibaratkan kita bikin cloningan penjualnya dan stand-standnya diperbanyak, tetapi sama dan kecil-kecil gitu loh. Nah, dari sini pasti ada gambaran nih. Jadi kalau diperbesar nanti tetap bisa mengatasi banyak sekali user gitu loh. Tapi tetap juga ada batasannya semua itu. Tetap ada batasannya. Jadi vertikal juga ada batasannya, horizontal ada batasannya, ada plus minusnya, ada pro dan kontranya. Kalau vertikal itu biasanya keterbatasannya adalah di jumlah resource-nya kalau kita membahas di server ya. Jadi kita beli server yang bare metal gitu ya. Ya pasti ada spesifikasinya, mau CPU-nya berapa, mau RAM-nya berapa, terus partisinya. Misalnya persisten memorinya berapa atau hard disk-nya gitu berapa terabyte, kan ada batasan gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada user mungkin untuk awal-awal anggapannya cuma butuh CPU-nya cuma 1, RAM-nya cuma 2, kemudian memorinya cuma 20 GB. Oke, dapat nampung berapa user. Misal tiba-tiba ada 100 user, ada mungkin 1000 user gitu, masuk terus tiba-tiba lo mau terus dinaikkan kapabilitasnya dinaikkan lagi. Nah, dinaikkan bisa sampai CPU-nya sampai 128, thread-nya dipakai semua atau core-nya dipakai semua, core-nya dipakai semua, RAM-nya bisa sampai berapa ratus giga, kemudian memorinya juga membludak karena nyimpen data yang banyak. Tapi kadang kalau memori itu nggak sampai sebanyak itulah istilahnya, pasti yang kena core atau dari RAM-nya. Nah, itu sampai membludak. Nah, kan terbatas. Nah, itulah kesulitan kalau pakai metode vertikal. Tetapi ini juga bukannya jelek, ada bagusnya juga. Lanjut ke bagian yang horizontal. Horizontal itu juga ada pro kontranya. Nah, enaknya kalau pakai horizontal ini kita istilahnya apa ya? Yang diperbanyak bukan resource-nya, tapi node-nya. Node yang diperbanyak. Tetap ada batasan resource-nya. Ada batasan resource-nya. Tapi kalau kita di sini bilang node yang diperbanyak, kalau anggap aja untuk menghandle untuk awal-awal ya, misalnya pas waktu nggak ada crowd yang gede, anggap aja usernya ada 100 orang nih, 100 orang cuma butuh 1 core, RAM-nya 2 GB, memorinya mungkin anggap saja seperti tadi 20 GB. Nah, kemudian node-nya karena ada penambahan user 200, nambah nih, jadi node-nya tambah 1 lagi, sama spesifikasinya, 1 core, 2 GB RAM, memorinya 20 GB, ataupun mungkin cuman core sama RAM-nya aja yang di copy, karena database biasanya disendirikan. Di copy seperti itu sampai tembus mentok sampai resource utamanya itu habis. Tetapi kalau di sini, kalau dari secara horizontal ini, pro-nya apa? Jadi kadang itu pengaturannya lebih mudah daripada vertikal. Kalau vertikal yang lebih cepat habis resource-nya, kalau horizontal nggak terlalu makan di resource dulu. Tetapi problemnya sering kalinya kalau pakai horizontal ini cost manajemennya yang banyak. Loh, kok bisa mas? Nanti tak jelaskan kenapa horizontal ini kok cost-nya lebih tinggi daripada vertikal. Lanjut ke sini. Nah, bukan selain ya ini, jadi lebih ke spesifik lagi. Ada beberapa metode nge-scale-nya, yaitu elastik. Elastik itu otomatis, elastis, bahasanya seperti itu. Jadi kalau pakai metode elastik ini,
nanti yang ngatur itu adalah sistemnya, mau pakai vertikal atau mau pakai horizontal. Ini apa ya istilahnya, ada produknya nanti yang pakai metode elastik ini. Nah, kalau database, kalau yang perlu database di scale, istilahnya anggap aja ternyata dari sisi codingan nggak perlu ditambahi, Mas. Yang butuh digedein itu dari sisi database yang perlu tetap pakai vertikal ataupun horizontal. Ya vertikal tetap sama, yang ditinggiin itu speknya. Tapi kalau secara horizontal berarti yang ditambahin itu adalah seperti, kalau horizontal yang ditambahin itu node-nya. Kalau di sini kita namanya replication nyebutnya. Itu. Nah, replication itu apa? Replication itu adalah membuat salinan. Di sini ada penjelasannya, bisa dibaca teman-teman. Membuat salinan dari database-nya. Tapi biasanya replication itu tidak bisa untuk writing, tapi hanya read. Write-nya tetap satu jalurnya. Itu. Terus ada lagi geographic. Geographic itu ya ditaruh di lokasi tertentu. Misal kalau secara vertikal, kita ada pengunjung nih banyak dari Singapura, ya kita taruh servernya di Singapura buat akses. Terus kalau ada lagi istilahnya nambah lagi user di sini ditambahin, kita bikin data center di sana secara vertikal. Tetapi kalau secara horizontal kita pakai CDN aja, gitu. Hanya biar gampang. Kalau memang bisa lah istilahnya seperti itu. Nah, caching juga bisa. Caching itu istilahnya apa? Konten-konten yang sering diakses itu di cache. Di cache bisa pakai Redis atau Memcached ya istilahnya. Itu untuk mempercepat akses resource yang sering diakses oleh usernya. Misal kayak kita bisa pakai S3 kita untuk media-media gitu biar cepat diaksesnya. Jadi nggak bikin lemot dari sisi server, ataupun mungkin nggak ditaruh di di asetnya itu tidak ditaruh di front end, source code-nya front end gitu. Jadi ketika nggak akses, user nggak perlu download tapi bisa ngakses lewat CDN, dan CDN-nya itu disesuaikan dengan geografiknya. Itu kalau mungkin nanti sudah pengaplikasiannya secara langsung gitu. Kemudian ada networking. Nah, networking istilahnya misal kita punya banyak node, nah gitu. Terus ataupun mungkin gini aturan mainnya, istilahnya biasanya gini, kadang kita udah nembak nih, oh ini yang mau pakai kita ada sekitar 1000 user nih. Nah, sedangkan satu instance server itu cuma bisa nampung 300 gitu. Terus ya udah kita bikin 3 node gitu, kemudian yang ngatur networkingnya ini tuh nanti bakal ketemu istilahnya yang namanya load balancing. Kalau nggak gitu ketemu load balancing, kemudian di dalamnya nanti ada seperti Robin routing, kalau nggak salah namanya Robin routing, untuk mengatur routingnya gitu, mau dikemanain usernya itu nanti algoritmanya dari load balancing ini yang ngatur. Nah, pertanyaannya, ini yang mau dipakai yang mana, Mas? Gitu loh. Aplikasiku mau biar scalable pakai yang mana gitu loh. Pakai metode yang mana? Ya, jawabannya cuma satu sih, tergantung. Jadi nggak semua sistem itu jawabannya sama, pasti kebutuhannya masing-masing. Lanjut langsung. Nah, untuk menjawab itu, sebelum melakukan scaling suatu server, pastikan optimize code-nya dulu. Optimize code-nya, kemudian optimize query performance-nya. Nah, caranya gimana, Mas? Ya, kalau code-nya ya dicari algoritma yang istilahnya simple dan tidak membebani server. Kemudian query jangan sampai yang istilahnya ya bertumpuk-tumpuk, melakukan indexing. Kemudian kalau istilahnya kita sering akses
kolom tersebut. Misal kalau di perusahaan saya ada satu tabel namanya tabel produk, di situ pasti ada SKU, kemudian ada nama, kemudian ada istilahnya jumlah stoknya berapa. Nah, yang sering diakseskan pasti SKU sama nama. SKU-nya pasti unik per company. Nah, nanti ada aturannya sendiri biar bisa unik. Jadi nggak bisa. Jadi misal company A SKU A, kemudian company B punya SKU A. Kalau di unik kan yang company B nggak bisa nyimpan. Nah, itu nanti diatur biar bisa kesimpan gimana. Nah, biar istilahnya query performanya bagus, nah itu pastikan indeksingnya pas, pastikan itu. Kemudian biar tahu, oh ini query-nya bagus atau jelek, itu pakai yang namanya explain kalau pakai MySQL atau Postgres. Nah, kalau sudah dilakukan itu, di sini mainnya kita pakai, biasanya kalau programmer, kalau saya sendiri pun juga seperti itu, pakai production like environment, pakai Docker, diinstal dulu di Docker di lokal, dites, oh ini jalan sesuai dengan environment yang production apa enggak gitu loh. Jadi jangan keburu-buru di-push ke production, dites dulu di lokal pakai Docker, istilahnya disimulasikan. Nah, simulasinya ini juga pakai environment yang resource yang minim, di limit istilahnya. Pakai CPU-nya berapa, memorinya berapa, terus input output disknya berapa. Nah, ini di limit. Di limit itu bisa disesuaikan kalau pakai Docker itu bisa. Nah, setelah di limit baru lakukan load testing. Load testing itu bisa pakai K6 atau kondisinya ada Apache Meter. Nah, biar apa? Kan kalau kita ngetes di lokal itu kan kita nggak ada user yang akses kan ya. Jadi buat istilahnya ya, dummy user itu pakai K6 ini buat ngetes. Nah, itu nanti bisa berapa ribu user itu mengakses ke istilahnya ke deployment-nya kita, istilahnya gitu, ke servernya kita bisa akses. Nah, kemudian lakukan checking resource sama trafficnya, diamati, bisa pakai Grafana, dicek tuh CPU-nya, terus RAM-nya dicek, oh ini masih aman sih kalau segini gini, buat ngetes istilahnya, misal kalau kita bikin create product gitu, kayak routing create product. Nah, routingnya itu nanti di-hit 200 orang. Nah, itu nanti yang beban di mana dicek, oh RAM-nya aman, ternyata CPU-nya kok besar. Nah, ini berarti ada kemungkinan algoritmanya ada yang salah gitu loh. Mungkin ini bagian function ini bikin lama gitu. Kalau nggak gitu, RAM-nya kegedean, berarti ini ada simpan variabel yang berlebihan gitu. Itu dicek di situ. Nah, itu namanya checking where is bottleneck happen. Nah, setelah semua itu dilakukan, baru ke budget planning. Kamu punya budget berapa? Kenapa kok di sini ngomongin budget? Jadi scalability itu pasti ujung-ujungnya nentuin budget. Budgetmu berapa? Kalau kamu mau didatangi banyak user, ya berarti budgetmu harus gede, karena nggak mungkin kita pakai, misal ya kita ambil contoh pakai AWS spek yang paling kecil, terus ditembak anggap aja 100 user, terus kemudian setiap user itu melakukan request yang gede-gede semua, ya bubar, langsung lemot, istilahnya langsung mati istilahnya, kayak di DDoS. Ya berarti kita harus hitung-hitung budgetnya juga. Nah, hitung budgetnya itu sesuai dengan apa yang ada di load testing. Nah, kita bisa ngatur-ngatur itu di mana istilahnya, kalau di cloud itu bisa kita pakai kalkulasinya biar tahu. Misal kalau kita dapat request 200 berapa atau mungkin 100 gitu ya, oh ternyata costnya segini, nah kita hitung-hitung nih itu. Yang paling penting itu prosesnya berada di sini, di scaling itu, istilahnya hitung-hitungannya itu harus dimatangkan di proses ini. Lah mas, nggak lama untuk menentukan ini gitu loh, kan kita aplikasinya butuh cara cepat. Ya kalau cepat-cepat ya pasti butuhnya cepat, tapi kita harus matang juga.
kan kita nggak mungkin kita ngedeploy ke production pas kondisi kita belum matang gitu loh. Ya wis mas, pokok aplikasinya jalan dulu. Ya istilahnya bisa, tetapi jangan apa istilahnya ya, tetap kita harus antisipasi gitu loh, kasih space untuk resource-nya juga. Nah kemudian lanjut, tools-toolsnya untuk scalability itu sebenarnya banyak, kayak pakai Kubernetes atau pakai Docker Swarm, kemudian Terraform, atau mau pakai otomatisnya punyanya Google Cloud Platform, itu pasti sudah ada AWS, Elastic. Nah di sini seperti Elastic itu tadi yang di awal, Elastic ini otomatis, jadi yang nentuin si AWS-nya. Kalau Docker Swarm itu nanti sesuai dengan konfigurasinya, mau dimaksimalin berapa node-nya nanti. Terraform juga seperti itu. Jadi di sini semua tergantung dari perhitungan yang sebelumnya, kemudian diatur di konfigurasinya ini. Nah, konfigurasinya ini nanti sebenarnya yang handle bagian DevOps yang mengetahui, tetapi ya juga ada andil dari sisi backend-nya juga. Ya, seperti itu. And then ask me anything. Pertanyaan, monggo yang mau bertanya. Ya, dipersilakan sesi tanya jawabnya. Monggo silakan yang mau bertanya. Nggak ada yang tanya. Apa mungkin penjelasannya ada yang kurang paham? Mungkin terlalu jelas, Mas. Oke, mungkin saya tanya dulu, Mas ya. Oke. Kira-kira kan kalau biasanya tuh kan ada ORM. Kapan kita pakai ORM, kapan enggaknya, Mas? Ya, kira itu. Pakai ORM dan nggak pakai ORM itu sebenarnya opsional sih. Istilahnya kan opsional ya Mas ya, Mas Bayu ya. Jadi ORM pun pasti ada pro kontranya, misalnya ada bagusnya dan ada jeleknya. Kalau kita pakai ORM, seringkali orang nyebut bikin lemot. Tetapi kalau kita nggak pakai ORM, itu bakal kesulitan di validasinya. Validasi buat apa Mas? Itu ya buat ngecek misalnya inputanmu terhadap query-mu itu sudah pas atau belum gitu loh. Nah, mau milih yang mana? Kalau bisa bikin ORM sendiri yang sesuai dengan kebutuhan kita, jadi dipakainya yang ada aja, ya bisa. Tetapi itu memperlama apa ya istilahnya? Memperlama product development apa enggak gitu loh. Mau pilih yang mana? Jadi tergantung kebutuhannya sih istilahnya. Kalau istilahnya apa ya, kecil, aplikasinya kecil dan dibikin nggak butuh ORM ya silakan gitu. Tapi kalau udah aplikasi gede, sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka pakai ORM kalau udah aplikasinya gede, karena aku fokusnya pakai NSJS dan Type ORM ya Mas ya, itu ada namanya subscriber istilahnya. Kalau sebenarnya di Laravel juga ada, jadi istilahnya ketika sudah nyimpen di follow up function apa gitu, nanti di handle after insert atau after update itu ada, dan itu mempermudah banget, apalagi pas waktu migrasi bikin seeder itu gampang banget, bener-bener dimanjakan sebenarnya. Terus apa enggak bikin skill tumpul Mas? Ya enggak lah, istilahnya aku sebelum ngedevelop biar aplikasiku enggak apa ya, query-nya enggak gede-gede banget, pasti ini istilahnya pasti aku tes dulu pakai raw query dulu. Jadi aku konsol log, query-nya kan bisa dikeluarin tuh kalau pakai TPM, bisa dicek query-nya apa, terus pakai explain. Nah explain ini nanti bakal ngejelasin, sampai nanti searching aja pakai DeepSeek gitu, explain MySQL gitu. Nah itu nanti bakal nunjukin nih query-nya bakal ngebebanin server seberapa banyak gitu loh, cost-nya berapa gitu. Nah itu nanti dijelasin. Dan itu built-in MySQL dan Postgres loh yo. Jadi nggak ada tambah-tambahan yang lain. Itu kita bisa analisis di situ.
Jadi kita tahu tuh kapan makainya dan kapan nggak pakai. Gitu Mas Bayu. Kira-kira ada yang lain? Monggo silahkan yang mau tanya-tanya, yang penasaran. Saya tanya Mas, Monggo Mbak Sama dulu nanti. kalau Oke. untuk migrasi yang pakai horizontal itu migrasi database lah, itu kan mesti ada masalah kayak server tiba-tiba down. Oke Itu ya. bisa nanganin biar nggak down gitu sih. Kalau biar nggak down itu jawabannya cuma satu, database-nya dipisah biasanya. Jadi nggak satu nggak satu cluster dengan punyanya si backend ataupun front end-nya. Nah, jadi istilahnya ya, kan database-nya itu kan bisa pakai koneksi ya ke backend-nya, jadi nggak perlu jadi satu gitu istilahnya. Nah, pas waktu istilahnya bukan migrasi sebenarnya, lebih tepatnya biasanya pas waktu rebuild istilahnya, waktu di deploy itu kan ada proses building dan sebagainya. Nah, pas waktu itu kan pasti servernya mati kan. Nah, kalau horizontal itu nggak mati barengan, Mbak. Matinya satu-satu. Kalau horizontal, servernya node-nya mati satu loh. Aku menyebutnya server dulu. Node-nya mati satu. Misal ada node A, B, C, D, E gitu. Ada 5. Nah, yang mati A dulu. Kemudian A nyala, B mati. Kemudian nyala. Nah, antara ada A, B, C, D, E tadi itu connect ke database yang sama. Gitu. Lah apa enggak lemot Mas, kan database-nya cuma satu doang servernya. Nah, itu tadi bisa database-nya bisa kalau punya biaya lebih ya direplikasi. Istilahnya ada namanya istilahnya replikasi lah istilahnya. Biar ataupun mungkin si DB ini speknya ditinggiin biar bisa nge-handle banyak connection pool istilahnya. Biar bisa banyak. Tetapi tetap kan ada batasannya ya, dihitung-hitung lah gitu. Nah, itu dijelasin sama Pak Hani. PostgreSQL ada namanya HA. Itu Mbak Syafa. Oke. Kalau udah kita ngebahas pakai Kubernetes ya biasanya seperti itu, node-nya itu nggak mati barengan, pasti satu-satu lah seperti itu. Tapi koneksi untuk URL-nya itu tetap satu ya Mas? Iya, tetap satu. Jadi kan kalau kita membahas routing dari backend ke frontend ya tetap satu. Istilahnya selama istilahnya ya, selama nggak ada perubahan di routingnya ya tetap bisa gitu loh. Paling pas kebetulan nih frontend di node B itu B-nya ini mati. Nah, itu nanti kadang load balancer-nya, bukan kadang, pasti load balancer-nya melempar user itu ke koneksi yang lain yang masih hidup gitu loh. Nah, itu tugasnya si load balancer atau si networking-nya buat ngatur, oh ini lagi mau dimatiin. Kadang ditunggu dulu prosesnya sampai kelar baru mati. Terus pindah lagi ke yang lain. Ini nunggu prosesnya lagi kelar, mati, di restart lagi. Gitu, Mbak Safa. Itu udah tugasnya networking dan itu pun semua nggak manual, Mbak Safa. Itu semua udah diatur sama yang namanya pakai Kubernetes ataupun pakai Terraform. Nah, itu tugasnya DevOps buat konfigurasi seperti itu. Itu Mbak Safa. Kemudian ada Mas Nur tadi mau bertanya. Monggo Mas Nur. Oke, thank you Mas. Ini aku mau tanya, ini misalkan aku kan punya aplikasi gitu kan ya. Nah ini aku bingung nih. Aku lihat di Hostinger itu kan ada kayak daftar-daftar VPS gitu kan. Nah ini ada beberapa spesifikasi yang beda-beda gitu, ada 1 CPU core, ada 2 CPU core kayak gitu-gitu. Nah, kalau misal kita bilangnya ada maksimal 100 user gitulah. Kalau dari Mas Ivan proper yang mana gitu untuk spesifikasi VPS-nya? Nah, itu tadi jawabannya do your research dulu Mas. Pakai
namanya K6. Kalau K6 sebenarnya ada trialnya, bisa dites 100 user mengakses barengan di proses yang paling lama atau yang paling gede algoritmanya. Dites aja, ditembak gitu, pakai Docker bisa kok. Jadi buat tahu oh ini mampu nggak 100 user gitu, ya itu ngetesnya gitu dulu. Jadi sebelum beli itu usahakan research dulu berapa resource yang mau dipakai. Jadi biar istilahnya apa ya, aplikasinya kita masih on budget gitu loh, tentunya gitu. Ya bakal memakan waktu sih mas, tapi ya nggak yang lama-lama banget lah. Pasti rata-rata sih untuk menentukan oh aku mau pakai server yang mana gitu ya, mau pilih yang resource-nya seberapa gede itu di awal-awal gitu udah dipikirin sama, apalagi kalau udah tech lead kan udah paham ya istilahnya, ini 100 user udah mampu segini lah. Kalau sehari bisa nampung 1000 user gitu, oh paling segini lah kebutuhannya gitu, itu sudah karena jam terbang tinggi ya udah hafal gitu istilahnya, ditentuin di awal sekalian gitu loh. Jadi pas udah proses apa ya bisnis kalau udah jalan tinggal fixing bug, nah itu nanti mungkin akan muncul beberapa problem baru misalnya, misal kalau ketimpa lagi ada user yang lebih gede lagi, nah itu nanti bakal ada dua pilihan, mau dibikin apa ya istilahnya dipecah servisnya atau mau naikin apa istilahnya resource-nya mau digedein lagi gitu loh. Tapi itu biasanya pasti di awal ditentuin dulu mas Nur gitu. Oke. Mau tanya lagi mas, kalau mengatasi serangan DDoS itu gimana mas? Ada beberapa hal ya mas ya, tapi ini bukan pakem sih sebenarnya, bisa pakai CDN untuk, tapi kan kalau di backend yang apa ya istilahnya nggak mungkin pakai CDN ya istilahnya, pasti kalau DDoS itu bakal nyerangnya ini apa istilahnya dari sisi front end dulu, pasti itu yang di rutinnya itu bakal dites dulu, nah itu bisa pakai CDN. Tetapi kalau dari sisi back end, nah ini pas kebetulan nih, kebetulan aku beberapa bulan yang lalu ngadepin DDoS, bukan DDoS lebih tepatnya kayak di tes gitu loh, di pentest apa kayak dicari routing WP gitu, padahal backendnya pakai NSCS tapi yang di searching WP gitu, entah alasannya kenapa. Nah itu dites menggoda gitu loh, sampai apa ya istilahnya ya, sampai agak nge-lag gitu, karena ada akses yang tidak biasa gitu. Nah itu di setup di apa ya istilahnya, bisa langsung di blok IP-nya karena aksesnya nggak wajar, atau mungkin langsung dideteksi by rutinnya ini, oh kalau dia ngasih rutin ini langsung diblokir langsung IP-nya gitu loh, karena nggak mungkin ada di kita gitu loh. Nah blocking IP ini nanti di mana letaknya ya, di konfigurasinya servernya gitu loh, atau bahasa Inggrisnya di apa ya, pakai Bisa baca ini ya mas, bisa iya, baca IP. kan aksesnya pasti itu, nah itu ada di Nginx. Oke, thank you. Pakai Nginx ya gitu istilahnya. Ada lagi sorry. Oh Kalau rate limiter itu biasanya di lapangan gimana mas prakteknya? kalau rate limiter itu kan gini mas istilahnya, setiap akses API itu kan apa ya istilahnya, kalau misal gini nih, ada satu, aku kasih contoh apa ya, data user. Nah data user ini kan nggak mungkin terus-terusan berubah ya istilahnya, untuk perubahannya kan mungkin jarang sekali. Nah rate limit ini tuh buat membatasi akses data yang jarang berubah kalau kita nggak pakai caching, misalnya di aplikasiku nggak pakai Redis gitu loh, karena Redis mahal, nah aja gitu ya, akhirnya di rate limit lah pilihannya. Nah rate limit ini nanti setiap akses unit akses gitu ya istilahnya, unit aksesnya bakal dicek nih, oh ini udah masuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah ketika 5 kali ini nanti
tergantung mau di apa istilahnya, sebelumnya diatur dulu rate limit-nya dibuat berapa, 5 kali akses per menit atau per jam gitu ya. Nah ini belum sejam udah kali 5, ya udah di blok, aksesnya di langsung apa ya istilahnya ya, dari sisi servernya sendiri yang server lah istilahnya ya, HTTP servernya ini atau backendnya yang ngatur gitu istilahnya. Kalau kalau aku pakai Nest.js ya kan pakai FastTV ya, yang ngatur FastTV-nya. Express.js juga gitu bisa gitu Mas Nur. Oke. Thank you Mas, thank you. Oke, monggo yang lain. Monggo yang mau tanya. Mungkin tadi Mas yang katanya mau ceritain pas pernah mati seharian itu loh. Mati Itu yang saya. tadi servernya mati seharian gara-gara apa tadi, mau brutal atau apa gitu. Oh, Solve-nya gimana tuh nih? Bisa ceritain sebenarnya pengalaman gitu. apa ya istilahnya ya, kayak gitu jarang banget. Jadi cuman kan pas waktu apa saja ya istilahnya. Jadi kebetulan pakai AWS, kemudian gara-gara salah konfigurasi sih alasannya. Kemudian akhirnya mati. Jadi bukan karena apa ya, bukan karena dari sisi code-nya, jadi lebih tepatnya dari sisi DevOps. Aku detailnya kurang paham, tapi kata tech leadku itu karena salah konfigurasi akhirnya sampai servernya itu mati. Nah, terus kemudian dan sampai menyebabkan tagihannya itu gede banget karena aksesnya yang terlalu besar. Nah, yang jelas ini urusannya kan karena uang ya Mas ya. Jadi kemarin sempat negosiasi dengan AWS dapat potongan. Nah kemudian akhirnya dapat ini nih, dapat partneran sama Huawei, dapat lebih murah harganya contohnya. Akhirnya kita migrasi ke Huawei, tapi ada tapinya ini adalah pas waktu migrasi database. Nah ini yang agak membagongkan sih. Kemarin tuh akses database dari sisi backendnya kita itu kena firewall, akhirnya mati seharian juga kejadiannya. Ya wis mau nggak mau akhirnya kita apa ya, bukan seharian banget sih, jadi dari pagi sampai jam siang itu ya nggak bisa akses database, ya mau nggak mau kita harus say sorry to our customer gitu loh. Kita dan apa ya, dari siapa ya, kita lempar ke ujung tombak kita yaitu customer service-nya gitu loh. Ya benar-benar kejadian gitu loh, nggak bisa diakses karena sebenarnya ini kesalahan dari Huawei-nya bukan dari kita. Lawong ini apa ya, port database tapi di firewall gitu loh, gitu problemnya. Ya mau nggak mau Mas, kita harus say sorry sih ke customer, dan itu kan bisnis kan udah jalan ya kita kan. Tapi itu udah kasus lama banget pas waktu kita migrasi dari AWS ke Huawei. Dan alasan pindah ke Huawei pun juga karena apa ya, MOU dari headquarter kita. Jadi ya mau nggak mau semuanya harus pakai Huawei juga sih akhirnya. Yang AWS itu ini yang kita pakai akhirnya cuman S3-nya aja yang dipakai atau storage-nya buat nyimpen aset. Oke, Itu Mas. Menarik. Kalau ini Mas sering dapat problemnya apa Mas kalau di backend gitu? Kalau Kalau di backend paling sering ini problemnya yaitu apa, query performance. Paling sering itu karena mau nggak mau ya kita kan masih berhubungan dengan database ya kan, kita servisnya itu. Kalau nggak gitu ini kita kan horizontal ya istilahnya, scalingnya pakai apa ya, pakai Argo CD, kemudian di setup node-nya itu 3, jadi sering kena concurrency data. Ya itu seringnya concurrency sama query performance, jadi kadang lemot. Tapi fixingnya itu ya itu kita ngeceknya satu-satu, ini yang bikin lemot apa. Tapi kan
buat ngeceknya kita pun juga nggak manual juga, nggak pakai explain, kita udah pakai Grafana buat ngecek performanya di mana. Terus dari sisi database juga udah ada apa ya, nyari hitnya di jam berapa itu ada, aku lupa tekniknya pakai apa. Itu kita bisa tahu query mana di spesifik jam berapa yang paling gede gitu. Nah itu nanti tagline itu ngasih tahu aku, oh ini isunya ini fun gitu, langsung fixin aja gitu. Tapi rata-rata pasti karena ini kan udah lama banget ya database di sini kan udah lama banget. Paling ini lupa ngasih indexing kan biasanya. Misalnya Kak, kalau tadi ngasih produk ya, kan nama itu jarang diakses. Paling SKU ya, bagian nama nggak dikasih indexing. Jadi akhirnya ada ini, mas, terus bagian customernya bilangin ada mas yang request nyari by nama gitu. Ya wis kita coding dulu gitu by nama. Terus tahu-tahu kok lemot, ternyata nama ini query-nya gede banget gitu loh, karena nggak diindexing. Terus akhirnya perlu diubah. Ya itu sih rata-rata sih mas problemnya. Kalau dari sisi backend loh ya. Oke mas, menarik nih. Thank you mas infonya mas. Mungkin yang lain mungkin mau nanya. Mas, aku ada lagi. Mas Nur. Masalah ini tadi kan bicara tentang produk ya. Kalau di project besar itu apakah ada pengaruh sih mas antara ID pakai integer sama UUID gitu? Atau Antara UUID atau pakai apa ya namanya ya istilahnya ya, auto generated kan ya benar sih, tapi yang integer yang integer tetap ada pengaruh mas. Berarti kan UUID itu kan, apalagi UUID yang built in pasti membutuhkan waktu. Nah kalau dari sisi aku sendiri, aku lebih suka UUID itu di-generate dari sisi backend, bukan dari sisi database. Jadi tinggal nyimpan mereka, tetapi tetap unik. Jadi tetap unik dan apa ya, kan pasti primary kan pasti unik dan ada aturannya sendiri kan. Jadi kita pasti ngedefine-nya itu dari sisi backend. Jadi kalau pakai type ORM itu bisa pakai before insert, jadi sebelum inserting itu dicek ini entity-nya ada ID-nya apa enggak. Kalau enggak ada di-generatein. Lah apa memperlama enggak mas dari backend-nya? Ya tetap kan pakai resource-nya backend kan. Tapi mau yang mana nih yang mau dikorbanin, dari sisi database-nya atau dari sisi backend? Kalau kita lebih suka ngebebanin backend-nya daripada ngebebanin database-nya, karena riskan gitu dari sisi database itu loh. Tetapi sebenarnya nggak seberat itu mas, nggak seberat itu. Tapi ya kita kan ya apa ya namanya ya, preferensi lah istilahnya gitu. Jadi kita lebih suka UUID ditaruh di backend gitu. Tapi ada sih satu project kan itu pakai yang ID yang integer itu ada, tapi itu untuk project yang apa ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gede lah hasilnya. Nah di microservice-nya kita pakainya integer. Jadi itu preferensi sih mas. Oke. Thank you mas. Ya mau tanya? Mas, kalau misalkan pakai Next.js itu lebih prefer kalau yang trafficnya tinggi ya, kalau lebih prefer pakai server side rendering atau ISR gitu mas? Kalau trafficnya gede, better pakai server side rendering atau pakai yang istilahnya lewat klien gitu. Ya yang di klien. Barangkali aku pakai NS ya. Kalau sepemahamanku sih ya mbak ya, tetap ini sih, kan jawabannya tetap di preferensi masing-masing ya. Kita budgetnya jadi mana. Kalau misalnya pakai SSR budgetnya bisa nampung ya SSR sih, tapi kan tergantung dari proyekannya juga ya, ini butuh SSR apa enggak gitu loh. Gitu. Kalau misal
Kalau misalnya gini, gimana ya aku menjelaskan ya? Bentar. Ya biasanya dari sisi sananya dulu sih, dia milih SSR karena biasanya kan hanya untuk keamanan ya, tapi Oh iya, dari sisi apa lemotnya gitu kerasa gitu. Karena saya juga agak kan bingung. bisa diatasi gini mbak, kalau pakai SSR kan bisa pakai lazy lazy apa namanya? Ini lazy-nya si Next.js kan, buat kayak oh ini lagi nunggu lagi ngelawat nih gitu loh. Tapi gini sih istilahnya. Kalau istilahnya usernya global apa cuma lokal? Dua-duanya sih, tapi yang paling sering dipakai itu global. Oh jadi random ya gitu ya? Yang Nggak bisa pakai CDN kalau gitu ya. Jadi ini sih harusnya apa ya, bukan ya, bandwidth-nya IO-nya juga ya digedein istilahnya gitu. Jadi pengaturan servernya digedein yang biar apa ya, aksesnya cepat gitu loh. Tapi kalau istilahnya cuman apa ya, kalau mungkin ini sih biasanya kadang-kadang kenapa sih orang-orang pakai SSR itu kan karena biar akses ke apa namanya, ke API-nya itu nggak kedetek, iya kan gitu. Nah itu bisa pakai sebenarnya pakai TLS, koneksi TLS itu sudah aman sih nggak salah. Biasanya udah aman. Jadi bisa mengatasi middleman itu sudah aman. Tapi kadang-kadang kan orang kayak masih nggak percaya gitu loh, kurang aman gitu. Nah itu pokok selama data-datanya itu yang diambil itu enggak yang apa ya krusial, misalnya kayak password itu kan sebenarnya bisa diatur pakai, kalau di project Next.js atau penilaian itu bukan Next ya tapi Next.js itu bisa pakai intercept, jadi bisa dihilang atau apa di apa namanya di hide gitu kan bisa. Nah itu aman-aman aja sih menurutku gitu loh. Jadi kalau takut ngebebani server karena pakai SSR bisa pakai konsep yang seperti itu. Tapi kalau memang dari pihak sananya memang udah mau ngorbanin lomot dikit tapi aman ya nggak apa-apa. Jadi tergantung apa ya, opsional sih. Mau dikorbanin yang mana dulu nih gitu loh istilahnya. Jadi sebenarnya jawaban scalable ini ya apa sih yang mau dikorbankan, mau ngorbanin duit atau mau ngorbanin user gitu. Itu. Boleh nggak? Karena aku juga biasanya pakai Next.js. Jadi Sapa DNS kan ada 3 metode tuh. Pertama kan ada static rendering. Nah, nanti penggunaan tiga ini tergantung kebutuhan. Jadi server rendering itu sebenarnya ketika misal data di tampilan, misal data produk lah. Nah, di data produk itu sering berubah, datanya itu sering berubah. Kita harus pakai SSR. Kalau datanya itu nggak sering berubah, misal berubahnya itu tiap 1 jam sekali atau cuma 3 jam sekali, itu bisa pakai ISR. Kalau jarang berubah, bisa 1 hari sekali, bisa pakai static rendering. Jadi halaman HTML-nya nanti yang ketika ditangkap ke user, apakah bisa berubah atau enggak? Kalau dari segi performa yang paling bagus adalah static rendering. Tapi kan kalau static rendering kan dia HTML-nya itu bakal di-generate ketika proses build Next.js. Kalau ISR dia tuh dinamik, datanya itu generasi HTML-nya itu bisa diatur apakah tiap 1 jam atau tiap 2 jam. Kalau SSR dia datanya selalu berubah, HTML-nya itu selalu generate ketika ada request. Gitu, tergantung kebutuhannya aja sih. Terima kasih Bang.
Jadi istilahnya gini, maksudnya maksudnya dari Mas Adi, misal kalau tampilannya itu mau dibikin bener-bener yang real time, nah itu SSR sih Mbak jawabannya gitu loh. Kalau belum dibikin real time kan, kalau real time tuh kan pasti ganti-ganti ya, cuman itu pasti membebani dari sisi server. Nah jadi tapi kan itu pasti nggak di semua page kan seperti itu, pasti cuma ada 1 atau 2 gitu yang sering berubah-ubah gitu. Mungkin ada yang lain? Monggo Mas Nur. Oke, Mas pernah nggak Mas dalam masalah query database ya? Tadi kan yang menjadi performer ini kan di bagian query database. Nah, Mas Ivan itu pernah nggak ngalamin kayak problem, oh ini nih yang penyebab apa get database-nya lama, terus cara fixing-nya kayak gimana gitu? Boleh diceritain nggak Mas? Ya yang jelas pas ketemu sama ini sih table yang row-nya gede, itu pasti ya kalau istilahnya query select ya itu pasti ketemunya pas waktu di table yang row-nya gede. Misal kita nggak ngomongin row yang 1 juta 2 juta ya, pernah sampai 13 juta row, enggak ding, 20-an juta row, 20 juta row di select dan nggak ke indeks. Nah ini akhirnya lemot gitu loh, sampai kasusnya itu bikin bottleneck gitu loh istilahnya apa ya, bikin lemot servernya. Jadi table ini tuh digunakan untuk nyimpen data webhook partner kita. Jadi istilahnya kita ngasih notifikasi ke partner, misal ada yang fail, itu bakal disimpan di kita. Nah, fail ini bakal diulang lagi beberapa jam secara eksponen. Itu misal 30 menit gagal, bakal dicoba 1 jam lagi. Kalau 1 jam lagi gagal ya 2 jam gitu, sampai beberapa kali istilahnya. Nah, dan rata-rata webhook ini bakal ngirim perubahan stok. Nah, stok kan perubahannya kan cepet kan kalau di kita. Nah, itu bisa nyampe 20 juta row dalam sehari. Bukan dalam sehari, sorry. Secara lifetime-nya itu ada 20 juta row. Nah, gimana ngatasinya? Kalau ini kemarin itu hasil meetingnya, kalau misal datanya ini memang mau disimpan semuanya dari lifetime sampai terakhir, itu bakal apa ya, kalau nggak disimpan sampai semuanya gitu ya, misal ya kita ambil mungkin disimpan cuma sampai 7 hari maksimal, jadi sisanya dihapus, jadi memperkecil. Nah istilahnya gitu, memperkecil. Tapi kalau semuanya disimpan, mau nggak mau harus dipartisi. Dipartisi apa ya, dari sisi setup database-nya dipartisi. Tapi partisi ini harusnya dilakukan di awal, karena di tengah-tengah akhirnya dihapus. Jawabannya seperti itu. Lainnya itu concurrency itu pasti sering terjadi, apalagi kalau koneksinya itu tinggi, trafficnya tinggi, nyimpan data yang sama di database yang sama gitu loh. Nah, kalau concurrency ini kan udah ada pasti namanya pessimistic locking sama optimistic locking. Nah, kalau optimistic locking itu udah pasti pakai versioning istilahnya gitu. Nah, kalau istilahnya apa ya, ini nanti bisa di-searching Mas Nur, pessimistic dan optimistic locking itu nanti gimana. Kita implementasi yang optimistik, karena kalau kita pakai pesimistik kemarin problemnya adalah di versi TPM-nya nggak terlalu support di pesimistikannya. Kita pakai optimistik. Apakah bisa menyelesaikan masalah? Iya bisa menyelesaikan, tapi tidak 100%. Nah, ya apa Mas tidak 100%? Karena problemnya adalah ini, karena saking gedenya traffic yang masuk, stok itu
sampai apa ya, sampai kejadian itu sampai milisecond itu berubah, real bener-beneran berubah istilahnya saking gedenya. Akhirnya di beberapa hal itu nggak cuma di versioning, akhirnya sampai di queue trafficnya biar apa, stoknya itu masuknya satu persatu gitu loh. Apakah nggak bikin apa ya mas, kan stok kan harus bener-bener live apa ya, lifetime ya istilahnya gitu. Ya mau gimana lagi, kan kita pakai istilahnya pakai NSGS gitu loh. Terus akhirnya jawabannya untuk produk yang baru kita bener-bener build yang support perubahan yang cepat, concurrency-nya cepat. Kayaknya gitu jawabannya. Jadi akhirnya kita mecah user yang ordernya tinggi, kita pindahkan ke produk yang lebih enak lagi gitu loh. Jadi yang pakai NSGS itu khusus untuk user-user yang istilahnya nggak terlalu banyak untuk proses apa ordernya. Tapi ya tetap gede mas. Istilahnya ya gedenya orang jualan itu bisa sampai 200 per hari itu ya lumayan lah. Tapi kalau yang di produknya kita yang dikerjain sama Mas Yogi itu bisa ribuan dalam waktu sehari itu. Tapi ya alhamdulillah masih aman. Itu Mas Nur. Mas, terakhir. Query database pakai ORM itu misal lapis itu iso nggarai ini nggak mas? Lemot ini nggak? Sampai 300 mungkin. Lemot ya. Wah ini sebenarnya agak tricky juga sih mas. Sebenarnya bukan masalah lemot ya. Lebih tepatnya ini pakai joining kan. Ya dimaksud. Nah join itu kalau kebanyakan itu biasanya bikin lemot juga, apalagi kalau row-nya gede dan yang diakses juga datanya yang nggak diindexing gitu ya pasti lemot mas. Jadi kalau bisa ketika kita ngedesain database kita juga harus memprediksi ini bakal kalau dibikin seperti ini dampaknya apa di masa mendatang gitu. Jawabannya yaitu pas waktu desain database. Nah kalau kan tadi pertanyaannya kalau pakai ORM kalau berlapis-lapis bikin lemot apa enggak ya, apa ya, enggak mesti sih mas. Kalau kita juga ada sih yang berlapis-lapis seperti itu pakai joining, cuman kita pecah-pecah akhirnya. Jadi misal kita pakai apa ya, enggak harus dijual semua sih gitu istilahnya. Jadi pecah-pecah query-nya gitu loh, biar apa ngakses database-nya nggak segede itu gitu loh, query-nya gitu istilahnya. Thank you mas. Monggo last question. Tanya lagi mas. Wah ini mas sama-sama mas Dodi yang top tier hari ini. Monggo mas apa? Untuk perbedaan antara push apa ya, bukan push sih, kayak deploy server ke cloud sama deploy server ke server sendiri lah, itu keuntungan antara cloud dan server sendiri itu apa mas? Kan ada kan perusahaan yang mending pilih bikin server sendiri gitu. Ya bagus. Enaknya di cloud itu kadang manage-nya lebih udah dikasih semua sekuritasnya, kemudian dan lain sebagainya. Enaknya itu mbak Safa. Kalau di sisi kita sendiri enaknya kita apa ya istilahnya ya, ya yang atur kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dan datanya ya yang ada cuma di kita gitu loh istilahnya. Kayak privasi, kalau istilahnya kalau urusan gak ada ya karena yang di masa ini pasti keluar duit pasti keluar kosnya sama-sama gitu. Kalau di lokal ya pasti kosnya gede juga, listrik dan lain sebagainya. Paling kalau aku sih mikir di datanya aja sih. Nah itu listrik, IP, DevOps, admin, cost ya pasti cost lah istilahnya gitu, costnya lebih gede. Kalau aku lebih prefer cloud sih mbak sama kalau pribadi. Beneran kalau di lokal banyak yang harus diurusin.
cuma menang nyimpen data doang. Tapi kalau misal punya produk sendiri, prefer mana mas? Ya kalau nyoba di awal mah pakai GCP aja yang gratisan $300 setahun. Ya apalagi Azure itu sekarang ini support startup, dikasih akun yang free. Nah itu DigitalOcean juga buat startup, buat coba-coba lah istilahnya gitu loh. Kalau saya sih pakai ID Cloud Host ya mas, yang bayarannya tuh top up, jadi nggak yang dari Kayak KPK itu. tiba-tiba. Oh bu, yang top up, yang bayar bulanan gitu ah. Ya, kok sehabisnya lah. Ya Nggak sehabisnya. per bulan sih. Kalau aku sih kalau produk sendiri ya pasti nyoba dulu. Jadi nggak langsung aku deploy. Karena kan kita nggak tahu usernya kita nanti berapa banyak gitu loh. Ada kok yang gratisan buat coba-coba, atau mungkin tak kasih tahu ada namanya Railway itu yang hobi itu bukan hobi ya yang pro itu cuman $5 apa berapa gitu. Itu murah hitungannya kalau buat coba-coba dan usernya pun masih sedikit itu. Tapi ada juga sih yang pakai apa ya, dibikinin server kecil-kecilan terus dibikin apa ya namanya ya, ditunnelin itu juga ada. Tapi ya kalau buat uji coba is okay, tapi kalau udah jalan bisnisnya ya janganlah seperti itu. Bisa mungkin lebih lebih proper lagi istilahnya. Apalagi kalau usernya kita ada yang bayar ke kita, jangan dikasih yang apa ya, yang ecek-ecek istilahnya gitu. Gitu Mbak Sapa. Alright. Oke. Penutupan. Jam 10 gue pesan. Oh iya. Gak kerasa nih. Ya rasa, iya. Nggak terasa waktu berjalan cepat karena saking asiknya. Oke, hari ini kami tutup ya untuk sesi tanya jawab. Jadi akan segera kami juga untuk sesi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ivan selaku pemateri dan beberapa penanya yang sangat kreatif sekali. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aziz. Makasih mas. Thank you mas. Terima kasih Mas.